Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hadzal Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Kita masuk pada halaman 41 kitab Washoyah. Baris ke-6 dari bawah. Iya. Faya bunaya kun syarifan nafsi bi'iffatika. Wahai anakku, jadikan syarifan nafsi, kesucian jiwa atau kemuliaan jiwa, bi'iffatika, dengan ifahmu. Ifah kemarin kita pahami menjaga kesucian. Jadikan kemuliaan dirimu dengan ifahmu. Wala tudannis syarafa nafsika, dan janganlah kotori. Wala tudannis syarafa nafsika, jangan kotori jiwamu biaklatin, dengan makanan. Tadhabu ladzatuha, yang sirna kelezatannya, bimujarradil faragh, dengan berlalunya waktu. Wayal hakuka, dan meninggalkanmu, aruha, kecacatanmu. Aurat itu hal yang harus ditutupi, aru, keburukan, kecacatan, kekurangan kamu, ya. Aina ma halalta, dimanapun engkau. Halalta itu engkau masuk kemanapun, ya. Dimanapun engkau, kemanapun, ya. Masuk kemanapun. Wahai suma tawajjahtan, dan dimanapun engkau menghadap. Ya, ini masih pada persoalan
menjaga kesucian. Tentu ini adalah makanan yang halal. Terhadap makanan yang halal saja, kita harus menjaga diri. Enggak kerangsapan begitu. Nanti kerangsapan enggak? Apa? Geragas. Jadi kita terkait dengan makanan itu harus kemudian secukupnya, tidak kemudian dipuas-puaskan. Ini kalau kemudian kita di ruang publik, tahu ruang publik enggak? Ruang umum. Ya. Kalau kemudian kalian itu di di sebuah undangan, ya, kalian di sebuah undangan, lalu kemudian di situ ada hidangan, jamuan, kamu harus kira-kira, kalau makanan ini jumlahnya adalah sepiring, sementara yang datang itu adalah 20 orang, dagingnya itu mesti jumlahnya terbatas. Dalam perkiraan secara kasar dihitung dengan mata, ini kalau saya ambil 5 potong misalnya, ini yang belakangin nggak kumanan. Tapi karena kamu itu di awal, kamu nggak peduli. Yang penting yang di awal itu dapat. Akhirnya benar. Yang di belakang itu kemudian tinggal dodone tok. Kan isi nih. Iya. Kan isi nih. Makanya abah itu kalau dalam sebuah itu mesti makannya mesti yang di belakang. Khawatir nanti yang di belakang tidak kumanan. Nah, kalau kemudian kita tuh menjaga ifah, maka makan itu secukupnya, sehingga mengambil sedikit saja, supaya yang di belakang itu kebagian. Nanti ketika yang di belakang itu nggak kebagian, coba misalnya kamu dalam satu meja, ya, dalam satu meja, yang ngambil pertama itu dia ngambil ada daging, ada perkedel, ada telur, lengkap lah. Sampai nasinya itu nggak kelihatan. Itu piringmu segitu. Nah, sementara dalam meja itu yang datang belakangan bahwa piring itu hanya ada tempe dan perkedel. Liane gak ono blas. Kira-kira kamu dan itu dalam satu meja dengan kalian. Pasti podo-podo batine. Pasti kamu wah kakean aku jogo gimana. Sementara yang pinggirnya jatahku jogo kabeh. Betul apa tidak? Tidak semuanya diratakan. Kalau misalnya di sini ada daging, ada perkedel, ada ayam, ada apa? Gak semuanya diambil satu persatu. Enggak, tapi cukup kamu seperlunya saja. Kalau nasi itu setengah piring, sepiring itu cukup dengan ikan seberapa. Itu sudah diukur sama yang punya rumah.
Bagaimana kalau pengen puas? Ya nanti beli di warung. Ya, nanti beli di warung. Kamu minta 2 porsi, 3 porsi, terserah. Ya, tergantung kekuatan dompet kamu. Tapi kalau sedang dalam forum publik, itu maka harus menahan diri. Meskipun belum kenyang, memang itu bukan untuk mengenyangkan. Ya, mereka bukan untuk apa namanya lego-legoan begitu, enggak. Ya, jadi bagaimana kalian itu menjaga ifah dalam persoalan makanan. Mengapa? Karena kelezatan itu hanya dirasakan sebentar. Kelezatan itu dirasakan sebentar sampai di tenggorokan, masuk ke perut, sudah hilang kelezatannya. Masih ada apa? Pas kapan? Pas gelegean itu metu maneh. Ya, ya. Gelegean apa namanya? Duren misalnya. Iya, tapi kalau gelegean duren itu yang sampingmu itu kemudian juga tutup hidung. Betul apa tidak? Gak ambu duren rek. Gelegean mana? Tak ambune. Enggak. Betul kan? Sementara ya kelezatannya itu hanya kamu rasakan beberapa detik saja. Taruhlah paling banyak 1 menit ya, ada di mulutmu itu, di kunyah itu, setelah itu masuk ke dalam perut, tetapi buruknya si kamu itu diingat seterusnya. Mangan opak. Iya, gak ukur-ukur. Masa itu loh, apa namanya, habis ini. Namanya yang lainnya gak umanan. Itu tidak akan bisa dilupakan sama yang hadir di situ. Ya, gara-gara makanan. Ya, gara-gara makanan. Maka kalau kemudian ya kalian itu pada ruang publik, tahu ruang publik enggak? Di tempat banyak orang, ya, sedangkan hidangannya terbatas, apalagi hidangannya terbatas, jangan diratani semua. Ya, karena masih ada tamu-tamu selanjutnya yang juga harus diberikan pelayanan oleh si pemilik rumah. Kalau itu di rumah. Kalau itu di ruangan kayak hotel dan sebagainya, tetap tepaan kayak hotel entek no. Iya. Bahkan kemudian oleh digawe umi di omah. Iki senengane iki. Kate ngomong gak oleh iku. Sungkan kata ngomong oleh kocok ke bajute. Ya, coba kalau semua itu tamu itu logikanya begitu. Lah aku yang gawe umi, lah aku kayak mbokku, kayak makku kau wape, habis. Memang makanan itu untuk yang hadir, bukan dibawa pulang. Ngerti? Jadi itu persoalan makanan itu mindset. Ngerti mindset enggak? Cara berpikir. Tidak berarti orang yang kaya itu nggak geragas. Saya lihat orang kaya yang geragas itu juga ada. Ya, jadi itu kan bisa dia pilih sendiri. Wadah tak resep. Tak pikir ibu-ibu tok, ternyata enggak. Bapak juga iya. Ya, kalau ibu-ibu kan wajar, dengan anakku. Gak apa-apa, tak? Gak apa-apa. Ya, nah, ternyata bapak juga aku ya iya. Saya tertawa tuh. Ada juga ya ternyata. Makanya kalau saya di kantor itu nggak pernah bawa makanan gitu. Sampai di pekno. Ya.
Karena yang lainnya ngambil ya, saya cukup untuk yang dipiring saya makan, kemudian akhirnya kemudian ya mungkin semuanya ngambil, saya nggak ngambil, malah saya diambilkan. Katanya wis cek roto gitu. Harus habis ya gitu. Tapi itu terakhir sudah makan semua, tinggal misalnya apa namanya satu apa tempayan itu loh, satu layang begitu. Nah itu pun juga males dibawa pulang, apa sih mangan gak ono, dia oma cuma ono umi toh, dia oma wong aku jarakan sego pokoknya sego, ya di rumah kan banyak nasi, karena jualan di warung, ya nggak mungkin lah saya bawa nasi, jadi itu sangat tidak mungkin. Nah, cuma melihat apa namanya terkait dengan makanan itu biasanya kalau dengan makanan itu serakah, di yang lainnya pun juga serakah. Biasanya begitu. Jadi untuk menjaga ifah itu kalian harus dalam bahasa apa gaulnya itu jaim. Tahu enggak jaim? Apa? Jaga image, jaga image. Gak diintek-entek. Wes pokok gratis ya. Gratis itu iya kan. Gratis. Ya. Jangan begitu ya. Ya, iya. Jangan begitu. Nama di sini. Ya, nama di sini. Kecuali kalau kamu dianggap sebagai pengungsi Palestina begitu. Oh gak apa-apa. Nah memang senang. Ayo dihabiskan itu. Ya, seperti kalau kamu saya bawa ke apa halakoh di apa itu memang nggak ada yang makan, orangnya seabad tua-tua semua sudah males makan jam 9 itu, mau nggak dimakan itu di depan ya tadi itu dibelikan, kasihan sama yang membeli, mau dimakan itu hari Rabu besok puasa. Kalau sekarang makan, kalau susi apa, kalau sekarang saya makan kenyang pasti nanti tidurnya bukan susah, bangunnya yang susah, ngeluh, pusing bangunnya itu. Maka kalau saya ngejak Haidar, ngejak siapa, Zaki itu ada alasannya, entek gak apa-apa. Biasanya gak apa boleh, entek nolih cak gede deh. Nah gitu. Memang makanannya melimpah. Ya, makanannya melimpah. Antara makanan dengan orangnya lebih banyak makanannya. Kan terbatas cuma, dan itu kalangan sangat terbatas. Di situ tidak ada apa namanya jaim-jaiman, dan pasti itu tidak dimakan. Ya, lah sego goreng sama nake, ya pasti gak entek, pasti. Kalau Zaki bisa nambah separuh ya, nah separuh, ini separuh, seperempat untuk Zaki, seperempat untuk Haidar. Nah, dia kuat. Karena dia masa pertumbuhan. Nah, apa kan bukan pertumbuhan, pelebaran kanan kiri kan kurang bagus ya. Tapi dalam forum-forum yang lebih umum itu harus menjaga ifah, gak boleh ngeragas, apalagi dalam hal yang haram. Ngerti? Makanan yang halal saja kita menjaga diri, apalagi dalam hal yang haram, pasti kita akan mampu untuk meninggalkan. Ya, jadi lezatnya itu sebentar, tapi aibnya itu selamanya. Betul. Dianggap orang sebagai orang karangsapan itu seterusnya. Wih, kena mangan, agak gatung-hitung itu seterusnya. Sementara kamu mungkin sudah lupa karena menuruti keinginan untuk menikmati lezatnya makanan yang hanya terasa 1 menit itu. Seperti itu. Kemudian ya bunaya al-iffah taju malla tajalahu. Wahai anakku,
menjaga kesucian itu taju mahkota la tajalahu bagi orang yang tidak punya mahkota. Fahtafid maka jagalah bitajil ifah, jagalah dengan mahkota kesucian. Alladzi yaksibuka al-waqar, alladzi yaksibuka yang engkau cari, al-waqar harga diri, wal ihtiram dan kehormatan. Indal khosoh wal amah, ya. Pada orang-orang khusus maupun orang-orang umum, orang-orang banyak. Ya. Jadi kenapa sih raja itu dihormati? Raja itu pangkatnya biasanya ada di mana? Ya, yang menunjukkan dia itu mempunyai kebesaran dan apa namanya? Kalau militer kan pangkatnya kan di lengan ya. Kalau raja itu di mana pangkatnya? Hah? Kok di kepala? Mahkota. Masa di kepala itu ditulisi? Ada mahkotanya, betul ya? Maka ada namanya putra mahkota. Apa yang dimaksud putra mahkota? Putra mahkota. Apa yang dimaksud putra mahkota? Apakah seluruh anak raja putra mahkota? Yang mana putra mahkota? Yang diperkirakan akan melanjutkan kerajaan. Kalau anaknya itu 4, laki-lakinya 3, perempuannya 1, anak pertama biasanya. Anak laki-laki yang paling tua itulah putra mahkota yang berhak untuk meneruskan mahkota kerajaannya, yang duduk di singgasananya dan mahkotanya diberikan di atas kepala begitu. Ya. Semuanya rebutan itu sebenarnya. Mahkota ini pertanda dia yang sebagai kepala negara, pemegang mahkota. Nah, sehingga kehormatan raja itu dipengaruhi oleh mahkotanya. Sementara kita punya mahkota apa tidak? Ini mahkota kita, kopiah ini. Kalau pakai kopiah ini langsung disuruh ngimami. Kamu sekarang ada di terminal, ya, terminal Mojokerto, Kertajaya, adzan sholat zuhur. Nggak ada yang adzan kan, zuhur, nggak ada petugasnya. Tapi di situ ada orang yang mau sholat. Kamu pakai seperti begini, pakai kopiah kemudian pakai gamis. Yang lainnya celana jin kemudian pakai apa namanya kaos oblong dan seterusnya. Kira-kira yang disuruh ngimami secara sukarela siapa? Monggo Ustadz itu. Lah aku duduk Ustadz. Ya harus Ustadz. Iya. Kamu nggak bisa nolak wong kopiahmu aja mencerminkan kamu itu Ustadz ya. Nah, makanya Jiden itu nggak pernah pakai kota kalau itu satu disuruh. sehingga ketika seseorang itu menggunakan ciri-cirinya, ciri-ciri dari kemuliaannya secara fisik, maka dia akan dimuliakan. Dimuliakan. Kamu
Ya ini bukan untuk mencari kemuliaan ya, bukan. Nanti kembali kepada niat. Tetapi ketika kemudian kita menggunakan atribut-atribut yang syar'i, secara otomatis itu pasti akan dimuliakan. Betul ya? Atribut-atribut yang syar'i. Kalau kamu kemudian atributnya itu kayak gembel ya, untuk dihormati susah, sebab mentalnya sudah mental gembel. Mental gembel itu apa? Kelamin acak-acakan, rambutnya apa? Rambut apa namanya? Rambut klimis. Rambut apa sih yang ngetril-ngetril itu loh? Mulet ya. Iya, upay. Rambut mulet itu rambutnya orang gembel itu. Ngepang-ngepang itu, ditiru. Nah, dan seterusnya kemudian wis glowing tapi gilap, bukan glowing yang itu. Kayak gilap kayak gatus telung dino. Seperti begitu, dikasih makan langsung bubut-bubut habis. Nah, seperti itu hal yang tampak tidak mungkin dihormati orang. Ya kan? Maka cara Nabi makan itu kan dengan apa? Berapa jari? 3 jari. Karena kebanyakan makanannya kering kan ya. Nah kalau kamu sego rawon gitu 3 jari ya kan kamari mari ya. Sama dengan diudek juga. Kamari mari di sana. Nah, sunnah Nabi abana. Nah begitu. Jadi mahkota kalian itu adalah ifah kalian itu. Kalian dihormati karena kamu menjaga kesucian. Ya. Dan itu berlaku secara alami. Kamu nggak perlu sampai hormatilah saya. Enggak, kamu nggak usah ngomong gitu, kamu akan dihormati. Betul ya? Orang-orang yang kaya yang tidak terhormat itu supaya ingin dihormati, itu mereka harus mengeluarkan uang yang banyak hanya supaya dihormati saja. Supaya dipanggil begini, kepada yang terhormat, Bapak ini terhormat. Ya. Lalu kemudian dia duduk di depan. Padahal umpama dia nggak duduk di depan juga nggak mati dia. Ada enggak orang nggak duduk di depan terus kejat-kejat begitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuma dia ingin dihormati, lalu kemudian ya apa caranya bisa duduk di depan? Caranya bisa duduk di depan, ya, yang pertama saya harus jadi lurah dulu. Saya bisa duduk di sana. Semua akan menghormati. Sing wedok yang ngono. Iya Bi, aku jadi lurah supaya sak kampung menghormati saya. Nah, untuk jadi orang terhormat itu mahal. Ya, maka kita nggak perlu seperti itu. Cukup kita itu menjaga kesucian, maka kita akan dihormati oleh orang. Ittaqil maharima kullaha. Hindarilah yang haram-haram, kullaha semuanya, bukan sebagian yang haram, tetapi semua hal yang haram hindari. Wa idza masaita fit thariq, dan jika engkau berjalan di jalan, fa idza masaita fit thariq fala tamla ainaika, jangan tamla itu penuhi, artinya jangan jelalatan matamu itu. Ngerti? Minan nisa apa? Minan nisa kepada perempuan. Jadi matamu jangan jelalatan mengarah kepada wanita. Sebab yang kamu butuhkan itu berjalan di jalan.
bukan tolak-tolak kanan kiri. Ya. Dan itu akan juga menentukan kemuliaan kamu. Benar orang wedok mesti dilirik. Itu. Dilirik mendongak. Ya. Dikomentari bisa. Ya. Waduh, lapa kayak biola. Waduh, lapa kayak gitar. No. Ngerti ki. Soalnya ini paling banter ki. Paling banter. Iya. Iya. Makanya yang wanita harus memakai baju terowongan. Ini tidak baju terowongan. Gamis itu loh. Kan itu kayak terowong, kayak pipa. Betul ya? Tanpa ada lekukan. Sebab laki-laki itu matanya mesti jelalatan. Jangankan lihat wanita, kalau wedhus dipupuri aja sudah. Ya. Ya. Kalau wedhus dipupuri sudah bingung sudah. Lah kok iku lho. Apa wedhus mbok iku, mbok delok ae. Delok sikile iku jumlah pira? Ya papat ya. Tak pikir cewek itu mau ya. Putih ya. Paham? Betul pasang badan. Ya. Makanya kemudian mau kok ada gadis lewat itu bukan milikmu. Betul atau tidak? Apakah kalau kamu lihat terus gadis itu langsung mengatakan aku padamu? Kan enggak. Kamu cuma bisa ngelomong saja sambil matamu itu menambah investasi apa pahala apa dosa? Dosa. Apalagi kalau sudah kamu di luar negeri. Ya. Irunge rek. Iya. Kalau kita umroh itu ya, mau macam-macam orang. Ono sing hitam juga ada ya orang kayak begini ya. Ono sing putih. Ini enggak kayak di Indo. Bolak-balik itu orang beda-beda. Ya, maka harus menjaga pandangan. Paham ya? Gak jelalatan. Kelihatan mata jelalatan itu kelihatan. Kok kucing itu loh. Iki wong ndelok kayak kucing ya. Begini-gini. Ya. Kayak kucing yang bukan rumahan. Kucing yang liar itu loh. Kan ketika ketemu sama orang kan mesti sorot matanya itu ndak sahdu. Ya. Kalau orang suka baca Quran, orang suka ibadah, mesti sorot matanya itu mesti teduh. Ngerti teduh enggak? Teduh itu sejuk begitulah. Tapi kalau orang yang kesini, orang mesti gak sembahyang nanti. Dari mana? Delok toko motone wis ketok. Ya. Enggak ada sinar muka. Ya. Tapi nek ndelok matane upaya wah iki ada tahajud iki. Gak mari-mari teko sajata. Allahumma amin. Ya. Tidak pernah tidur kalau apa namanya tahajud. Jangankan 18 itu dilakoni kalau upaya. Ya. Sampai kemudian wis mari iki wis subuh tahajud ae kurang aku tahajudnya. Sampai ngono upaya. Ya, Kemudian
Wala tukallim imra'atan laisat dzata rahimin. Jangan bicara. Wala tukallim imra'atan, jangan bicara dengan perempuan. Wala tukallim imra'atan, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya, jangan bicara dengan perempuan, malah kamu bicara sama laki-laki. Ya. Ini yang untuk laki-laki, wala tukallim imra'atan. Jangan bicara dengan perempuan laisat dzata rahimin, yang tidak mempunyai mahram. Yaitu mahramin minka, yang tidak mempunyai mahram denganmu. Ya. Gak usah ngomong ambek wong wedok. Gimana apa duduk di perjalanan dari mulai Surabaya sampai Jakarta itu kan kita nggak bisa milih. Yang namanya tiket itu kan tiba-tiba ya pokoknya ditempati. Boleh duduk di situ, boleh. Kenapa sih tempat umum? Yang nggak boleh apa? Omong-omongan yang nggak boleh. Katanya nanti Mbak. Ya katanya Jakarta lah jenenge. Apa jenenge? Kereta nang Jakarta kok maksud tak katanya nanti Mbak. Ya katanya Jakarta. Terus kemudian tak pikir itu. Ono golek apa jenenge? Dari mana Mbak? Dari Sidoarjo. Sidoarjo itu apa ya ininya? Yang terkenal ya. Sudah ngomong aja. Itu udah nggak boleh, itu bukan makromnya. Ya. Namanya modus. Kalau laki-laki bertanya seperti itu, maka dia biasanya laki-laki yang nggak jelas. Jadi yang perempuan jangan salah sangka. Itu ada laki-laki yang nggak jelas. Soalnya bagaimana saja diam saja. Duduk diam saja. Kalau kamu langsung keluarkan tasbih, ya. Dan tasbihnya itu dipilih besar-besar itu, langsung war, penuh, war, ya. Langsung kemudian menghindar semua. Waduh ini wali Sunan Kali Berantas ini berarti ya. Pokoknya kamu jangan dipanggil siapa? Walid ya. Pakai apa namanya? Jenggot begini. Jadi gampang. Lah kalau kamu pengen kemudian tidak diajak ngomong, saya diajak ngomong apa? Ya kemudian manduk saja. Kemudian sibukkan sesuatu yang supaya dia sungkan. Ya, sungkan sendiri itu biasanya. Yuk nggak sepura-pura. Lapo hidup dengan kepura-puraan. Ambil Quran. Nggak ukuran nggak wedi loh, dis. Diwaca kan. Nah, itu sudah menjaga kesucian. Atau bahwa yang kecil-kecil itu bacaan yang kecil-kecil menjaga kesucian. Makanya apa kemana-mana itu mesti harus ada di bawah bacaan itu, yang tipis-tipis. Ya. Nah itu akan banyak. Kalau kita itu otaknya itu memang otak bersih, itu banyak cara untuk bisa terlepas dari hal yang buruk. Tapi kalau otak memang udah ngeres, itu meskipun di masjid itu ya pikirannya ngeres. Ya, iki apa kotaknya kayak wagai iki. Ya, ternyata bisa bobol kotak tanpa buka. Pakai apa? Nah, nggak tak omongin nanti didengar sama yang menonton di sini.
itu ditiru nanti saya kena dosanya. Nanti aja tak bilang setelah saya tutup ya. Ada ininya, ada yang ketangkep masalahnya. Ada yang ketangkep kemudian disuruh bagaimana caranya bisa menguras duit yang ada di kotak amal itu tanpa membuka ininya, apa namanya, gemboknya. Gampang itu ternyata. Nah kita tidak bahas ya. Nanti ditulis sama maling-maling yang mungkin mendengarkan. Kemudian wa iyyaka antah luwa bi imra'atin la yahilu lakal maqamu maha, dan ndaklah kalian tidak berkholwat dengan perempuan yang tidak halal untukmu al maqamu maha, ya, di tempat bersama dengan, di tempat tersebut bersama dengannya. Tahu kholwat ya? Apa kholwat? Nabi berkholwat di Gua Hiro. Apa kholwat itu artinya? Menyendiri. Nah ini bukan menyendiri sendirian, tapi menyendiri dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Maka tidak boleh. Ya. Di sini ruang hidup orang muslim itu terbatas. Mana yang bagian laki-laki, mana yang bagian perempuan itu semuanya ada batasannya. Wa tamir bi amrillah, dan patuhilah Allah Ta'ala fi kitabil aziz, pada kitabnya yang agung. Jadi semua perintah-perintah itu ada di dalam kitab. Maka bacalah, jangan kayak orang Yahudi sama orang Nasrani. Orang Yahudi sama orang Nasrani itu yang bisa baca siapa? Wali Allah. Hanya ulama-ulamanya kan? Ulama-ulamanya saja yang bisa baca Taurat sama baca Injil. Umatnya nggak bisa baca. Akhirnya umatnya diapakan? Dibujui sama pendetanya, sama rahibnya. Itu bedanya dengan umat Islam. Umat Islam itu Quran itu dibaca oleh semuanya. Dan kalian ini mendapatkan iktirom, mendapatkan kemuliaan, yaitu apa? Diberi kesempatan dan diberi kemampuan untuk memahami tidak sekedar terjemah dari Al-Quran, tetapi apa? Tafsir dari Al-Quran. Coba yang kamu baca terkait dengan penentangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, semuanya kan itu kan gara-gara apa? Pendetanya kan? Yang bikin rusak di Yahudi sama Nasrani itu kan para pendetanya yang ngubah-ngubah Taurat sama ngubah-ngubah Injil. Nah, kalau kemudian seharusnya para ulama itu yang menjaga Taurat dan Injil, maka seperti itulah kalian. Yang jaga Quran itu kalian. Karena sudah terlanjur tahu. Enak nggak tahu berarti. Betul. Yang nggak tahu jadi wong sing gampang dibujui seperti pendeta mereka yang membujui umatnya tadi. Nabi Isa katanya Nabi kok kemudian jadi Tuhan. Wong ada Nabi berikutnya namanya Ahmad kok kemudian setelah turun kemudian dibelokkan. Mereka tidak mengimaninya. Ya, maka kemuliaan itu ada pada kalian
jika mau menjaga amanah ini, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dipatuhi dan dijaga. Haitsu yaqulu, sebagaimana Allah berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu minal absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka yaghuddu min absarihim, yaitu ghadul basar. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu apa? Ghadul basar itu apa? Menjaga pandangan. Gak jelalatan aja. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga farjinya. Ya. Menjaga kemaluannya. Jadi kehormatan itu hancur gara-gara perut sama yang di bawahnya perut. Paham? Kalau kamu bisa menjaga perutmu sama bisa menjaga yang di bawahnya perutmu itu, kamu jadi mulia. Oh, jadi pamer-pamer no. Wetenge wis game apa jenenge? Ya, di pamer no misalnya gitu. Bukan itu yang dimaksud. Karena perut itu masih bisa dilihat. Pokoknya di atasnya udel, ya. Maksudnya itu kalau makan itu harus dijaga, haram dan halal dijaga. Kalau yang di bawahnya perut memang nggak boleh dipamerkan. Betul. Harus siapa? Ya Allah. Dijaga. Menjaga kesucian. Ya. Kata obralai. Ya. Paham ya? Demikian pula yang wanita. Kehancuran orang-orang Eropa, orang Barat itu ketika antara yang laki-laki dengan yang perempuan itu tidak bisa menjaga kehormatannya, yaitu tidak bisa menjaga kemaluannya. Nah, makanya tidak punya malu, tidak punya malu. Ya, mereka ke pantai aja mereka pakai baju setengah senti. Ya, ya, pakai baju yang sangat minim. Katanya sih, ya, karena saya nggak pernah ke pantai. Kalau ke pantai sana Parangtritis, nggak ada orang begitu. Nggak ada orang begitu. Kalau ke pantai Parangtritis, itu kalau kemudian pakai baju begitu, kamu dipelototin sama penduduk ya, sama pengunjung kan rata-rata kan orang ya, maksudnya turis dalam negeri kan. Nah, kalau kamu menggunakan itu, nanti iki loh, turis itu memang stres memang, kan begitu. Tapi kalau kemudian kamu di tempat-tempat wisata seperti di Bali dan sebagainya itu, kalau kamu pakai baju muslim lengkap, kamu yang dipelototin. Ya. Ya. Nah, itulah terbalik. Sehingga kehancuran mereka itu disebabkan karena mereka tidak mampu menjaga ifahnya. Kemudian dzalika askalakum, itu bagi kalian lebih suci. Lebih suci. Sekarang kamu berpuasa. Gak usah deket-deket sama perempuan. Durung
tune. Ya bar. Kalau kamu dekat-dekat perempuan lalu bapaknya ngomong sapa kon? Anak sapa kon? Nah kemudian kok wani-wani marani anakku? Mene bapakmu kok kon rene lamaran anakku. Wani tidak kamu begitu? Kalau kamu masih belum berani ngelamar siapa? Si gadis itu, jangan deket-deket dengan dia. Ya. Berarti belum waktunya. Harus apa? Tapi kepingin apa? Nanti gak komanan. Kamu itu sudah dijatah sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuma kamu sekarang belum tahu. Mungkin saja nanti di sini tidak dapat kenalan siapa-siapa. Kemudian di sana nanti kamu dapat kenalan dari Uzbekistan. Iya. Iya, Yedis. Nah. Kemudian siapa? Zidane dapat kenalan dari Afrika. Apa namanya dari Burkina apa? Yang paling selatan itu loh. Burkina Faso atau apa itu loh. Temannya Uba kan kita kan kan apa namanya kan di foto begitu. Jadi bajunya itu loh warnanya itu kuning sama hijau yang mencolok itu loh. Dan itu gamisnya itu ke sekolah begitu. Burkina Faso. Iki sapa Pak? Kancaku ya. Tekan di Burkina Faso. Burkina Faso itu negara apa gitu? Sama delok lan di mana? Di peta. Tak cari di peta itu Afrika paling bawah. Ya. Kalau Mesir kan Afrika, tapi di atas. Sudah dekat sama orang-orang Arab. Ya. Barangkali Disi dapat dari Uzbek, kemudian Zidane dapat dari Burkina Faso. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Nah, sementara Zaki dapat dari Vietnam. Iya, ya. Padahal di Indonesia katanya kurang ganteng, tapi di Vietnam itu paling ganteng dia. Ya, ya, ya kan? Karena ganteng dan tidak itu tergantung. Mungkin kamu salah lahir ya. Kamu salah lahir, kamu lahir di sini dipikir kurang ganteng. Tiba-tiba kamu dibawa ke Turki, ternyata kamu paling ganteng di sana, katanya orang Turki. Nah, kenapa mereka lebih menyukai namanya hidung yang basic nose. Hidung yang apa namanya? Bukan pesek, mungil. Nah, sebab mereka itu sudah belenger lihat hidung panjang begini. Kalau ngombe apa namanya? Besok lebu. Apa namanya? Kecocok. Apa namanya? Hidungnya. Nah, kalau Indonesia sudah enak itu. Ya. Nah, begitu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya mengetahui semua yang kalian lakukan. Allah mengetahui semua yang kalian lakukan. Berarti apa? Jangan sekali-kali kalian melanggar. Jadi jaga ifah. Jadi kita tadi membahas ini. Yang pertama persoalan makanan. Ya. Yang kedua persoalan wanita. Ya. Kesucian di sini ditunjukkan dengan jaga
sikap kita terhadap makanan dan jaga sikap kita terhadap wanita. Gak kemalan panganan, gak kemalan wedoan. Paham? Karena itu adalah karakternya hewan. Hewan itu cuma dua yang dicari. Yang pertama makanan, yang kedua adalah betina. Ya, betul apa tidak? Hidupnya hanya untuk dua hal itu. Hanya makan sama wanita. Ya, baik, ini yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjaga iffah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.